Action. 1, 2, 3 mana? Oke, 1, 2, 3. Halo Counter Pips. Yeay. Halo, perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu, mungkin dari sini kita kenalin dulu kali ya segmentasi kita, podcast kita ini apa namanya. Jadi di sini tuh kita membawa podcast yang namanya Counter Culture. Tapi nggak lengkap rasanya Counter Pips kalau misalnya kan ini episode pertama nih, episode perdana. Kalian belum pernah tahu ada apa sih Counter Culture itu sebenarnya apa sih dan siapa aja host-hostnya. Di episode pertama yang paling perdana ini kita udah membawa sesuatu topik dan juga pastinya presenter yang keren-keren sama ada narasumber yang gak kalah keren. Benar banget. Sebelum masuk ke pembahasannya nih Counter Pips, kita mau kenalan dulu. Jadi di host 1 ada siapa Tabina? Ini siapa namanya Tabina? di yang paling kiri, yang manis seperti gula. Ada namanya Z, teman-teman. Wanita Halo, ini Z. Halo Z. Teman-teman di balik layar mana suaranya? Thank you so much. Makasih banyak. Ini gak cuma kita aja teman-teman di balik Counter Culture ini, ada tim-tim atau kru yang gak kalah keren juga di belakang layar. Nah, untuk host 2-nya aku ditemenin sama teman aku di sebelah kanan juga yang gak kalah manis, ini cantik, ceria, blonde. Ada Tabina. Yeay. Lanjut Tabina. Nah, di sini kita nggak cuma berdua, di sini kita punya bintang tamu yang sadar, dor, spektakuler, gong banget. Grogi, Day One Yang- gak apa-apa. Yang pembicaranya ini pas banget kalau misalnya kita bawa beliau ini di sini. Oh, Jadi di sini kita mau kenalin dulu kali Ada bintang siapa? tamunya. Di sini kita ada Kak Vicky Amalia, teman-teman. Kak Vicky. Halo Kak Vicky. Boleh Hai. Grogi nggak? Enggak sih. Lumayan ya karena ada kamera kali ya. Nanti kita di belakang layar ngomong juga deh kalau gitu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin di sini kita bisa Kak Vicky bisa memperkenalkan diri nih, kakak ini apakah yang sedang Kakak Vicky lakukan sekarang ini? Iya. Kesibukan Pekerjaannya hari ini, apa? bener, Rumahnya boleh. di mana? Nomor nggak boleh ya? Nggak boleh kebanyakan. Oke Kak Vicky silahkan. Oke, hai. Apa nih dipanggilnya? Counter Pips. Oke, hai Counter Pips. Perkenalkan, saya Vicky. Saya seorang psikolog. Apalagi ya, dan ya selain itu saya juga kegiatannya ya bersahabat dengan para mahasiswa, tapi kebetulan di kampus tetangga nih gitu. Oh, boleh disebutkan? Boleh. Iya betul, UIN katanya gitu. Ya, real, insya Allah real ya guys, semuanya no fake. Nah betul, real seperti itu. Gitu sih kurang lebihnya. Jadi Kak Vicky ini adalah dosen psikologi UIN Real Bandar Lampung yang kita dengar-dengar juga ngebuka konseling pribadi ya Kak. Oh. Ya gitu deh pokoknya ya namanya ya in this economy I think kayak apa? Oh bisa. Oh mana di sekolah ini asesmen? Boleh gitu. Oh di Unila ada asesmen? Halo Unila. Langsung gitu. Realistis ya. Karena benar semua sekarang mahal sih Kak. Mic-nya sayang gue cinta negeri. Kita kan mau podcast yang seru-seru biar nanti teman-teman Counter Pips dengerin gitu, Idin. Oke Kak, thank you so much untuk datang ke acara kita yang paling keren ini se-Indonesia Raya walaupun baru podcast episode pertama ya Tabina ya. Kita mau ngebahas apa sih Tabina emangnya? Kita udah dapet psikolog nih di sini. Kita mau ngebahasnya apa? Ya sebenarnya teman-teman di sini tuh topik yang mau kita bahas itu topik yang sebenarnya tuh gampang banget ditemui di daily activity kita. Tanpa kita sadarin mungkin kayak ini sebenarnya ini enggak sih? Ini sebenarnya ini enggak sih? Tapi kita mungkin bisa mengulik lebih dalam dari sisi psikologinya juga nih teman-teman. Jadi kita kali ini mau bahas perihal patriarki. Oh my god. Seperti yang kita tahu ya, patriarki itu sangat kayak merugikan pihak perempuannya. Dan laki-laki juga nggak sih sebenarnya? Iya, bisa. Betul. Tapi mungkin more like
pihak perempuannya. Iya benar, kebanyakan lah ya. Kebanyakan. Karena pengimplementasiannya soalnya kita semua, mik aku maaf, day one. Waduh, tiba-tiba kayak apakah kita tim feminis? Oh enggak ya guys. Oh nggak boleh gitu ya Kak ya? Enggak, kita harus pokoknya semua manusia itu sama, laki-laki dan perempuan itu sama saja. Jangan dilabalisasikan. Langsung kasih pertanyaan nggak sih Bina? Boleh. Boleh. Kita langsung kasih pertanyaan kepada Kak Vicky Amalia, teman-teman. Tapi sebelum ke pertanyaan ada bridgingnya dulu nggak sih? Aduh maaf banget ya teman-teman, ini day one banget nih. Deg-degan. Aku mau mempertanyakan kalau dari sisi kakak gini sebenarnya patriarki tuh kan kita tuh baru melek patriarki setelah banyaknya isu-isu mental health segala macam ya Kak ya. Apalagi setelah COVID kemarin kita jadi kebanyakan 2 tahun tuh di rumah aja, terus akhirnya kita jadi melek literasi digital. Terutama apalagi tentang patriarki sendiri yang awalnya sebenarnya sendiri kalau dari pengalaman aku nggak ngelihat ini tuh sesuatu yang salah, tapi ternyata waktu COVID kan ya banyak informasi kan banyak masuk ke kita, terus aku jadi ngeliat oh ternyata yang selama ini sebenarnya nggak bener. Bagaimana sih? Kalau ternyata selama ini tuh hal yang aku anggap biasa aja, ternyata tuh nggak benar. Kayak contoh nih, kayak contoh misal di suatu acara keluarga, aku paling sering ngeliat kayak ibu-ibu itu biasanya ke dapur, meanwhile bapak-bapak di luar ngobrol, ngerokok segala macam. Itu sebenarnya ternyata nggak benar juga kalau dalam konteksnya patriarki gitu kan enggak. Nah, apakah hal tersebut sebenarnya itu mempengaruhi kita semua? Aduh, kenapa gimmick aku? Mempengaruhi kita semua dari melihat gimana nih pertanyaannya ini jadinya, tolong aku Kak Tabina. Jadi gimana sih Kak Zih? Ini menurut Kak Vicky, apakah patriarki ini ada hubungannya dengan sisi psikologisnya? Karena mungkin kita kan nggak ngerti kan apakah orang itu memang pingin melakukan hal itu atau dia tanpa secara sadar gitu kayak ngelakuin itu karena budaya gitu loh, karena ngikut aja gitu, ikut dari atasnya gitu kan ya. Apakah karena ajaran-ajarannya ada nggak peran psikologi dalam hal itu? Oke. Pakai bismillah nggak dulu? Oh nggak, bismillahirrahmanirrahim. Ngeri banget, tiba-tiba kayak mau bededeh. Enggak ya. Oke, kita bahas sedikit tentang patriarki. Sebenarnya sejauh ini yang kita pahami patriarki itu adalah lebih ke warisan budaya ya. Kalau yang bisa dilihatnya gitulah. Maksudnya kita nggak usah ngomongin teoritis yang gimana banget, karena kan di sini juga kita nggak lagi kuliah ya gitu. Kita lagi sharing aja gitu. Nah jadi sebenarnya bisa dijelaskan dari sisi kalau di psikologi itu adalah teori belajarnya gitu loh. Nah jadi sebenarnya kenapa akhirnya patriarki ini kok kayaknya diputusnya susah banget ya. Akhirnya bisa jadi kok ke toksik, sampai akhirnya arahnya bisa jadi ke toksik untuk beberapa orang gitu ya. Balik lagi karena individual kan differences ya, kita ada namanya individual differences. Jadi ya bagaimana cara kita ngelihat aja. Bisa jadi nih di mata kita semua bahwa patriarki itu adalah hal yang salah, tapi mungkin beberapa orang karena itu memang udah budaya turun-temurun dan kemudian itu memang di situ aja yang rasanya benar gitu loh. Gitu. Kenapa pada akhirnya kenapa bisa dijelaskan dari teori belajar gini. Jadi berawal dari itu kan satu diwariskan. Kedua itu kenapa bisa dari teori belajar, kita bisa melihat nih orang tua kita gitu loh. Jadi akhirnya patriarki itu tanpa perlu dijelaskan laki-laki tuh harus ini, perempuan tuh harus ini, enggak, tapi kita juga bisa melihat dari tingkah lakunya mereka aja. Misal kita bisa lihat itu contohnya dari ayah ibu kita deh gitu. Contoh bagaimana ibu kita melayani suaminya, kemudian mungkin perkara makan. Kan kadang kalau patriarki yang menurutku ya yang akhirnya kayaknya kesannya jadi salah banget itu kayak yang berlebihan lah, bukan salah ya. Kita nggak pernah tahu nih benar dan salah gitu ya. Maksudnya yang berlebihan itu yang sampai kayak nasi tuh harus diambilin, lauk harus diambilin. Yang pertama kali yang harus makan adalah yang laki-laki dulu. Nah itu kan kita tanpa nggak perlu loh kadang orang tua kita tuh ngasih tahu itu, tapi kita kan melihat bagaimana orang ibu kita mungkin melayani ayah kita gitu. Nah dari situ kan kita akhirnya belajar bahwa akhirnya kenapa kita ngerasanya benar. Tadi kan kamu ngerasanya gitu kan, benar. Nah setelah kita makin dewasa, kognitif kita ini kan makin berkembang nih. Karena kita punya kognitif yang baik juga, cara berpikir yang baik juga berasal dari lingkungan kita. Kemudian kita juga belajar tadi literasi digital tadi itu. Akhirnya kita melek bahwa oh ternyata patriarki ini juga nggak selamanya bagus loh. Kenapa pada akhirnya? Kenapa saya bilang dibilang nggak bagus? Karena gini, pada akhirnya itu kan mengkotak-kotakan nih, laki-laki nggak boleh
nggak boleh nangis. Ya ini lebih ke emosi karena kita mau bahas dari sisi itu ya, sisi psikologisnya ya gitu. Kalau di dapur dan lain-lain tuh balik lagi budaya. Karena kalau dari sisi agama, suami itu harusnya melayani istri loh gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi agama, patriarki itu ya nggak ada. Kan maksudnya Nabi Muhammad juga mencontohkan itu bagaimana dia men-treat istrinya kan dengan baik gitu. Jadi dari sisi psikologis aja deh yang kita bahas gitu. Akhirnya ada pengkotakan bahwa laki-laki itu tidak boleh menangis, padahal manusia itu normalnya untuk menangis, untuk mengeluarkan emosi. Nggak apa-apa, betul. Nah dari situlah akhirnya toksik yang tadi dibicarakan muncul. Yang bisa sampai parah adalah sampai suicide. Dan bahkan teman-teman, ini fun fact-nya adalah berdasarkan penelitian, ini benar-benar ya berdasarkan penelitian, pelaku, bisa ya korban suicide itu mostly laki-laki. Ya karena mereka ketanam untuk kayak laki-laki tuh harus kuat, karena nggak mereka boleh cerita. dibiasakan untuk memendam emosi mereka dari kecil. Padahal itu sebenarnya sangat merugikan banget ya Kak. Bener, itu sebenarnya dari sisi situnya sih yang merugikan ya. Gimana dong cara biar hal itu tuh nggak kejadi di laki-laki aja? Kan kita nih pengen nih kayak ngasih tahu ke teman-teman, kalian itu sebenarnya boleh aja loh nangis untuk laki-laki, untuk laki-laki ya. Jadi kayak nggak apa-apa guys mau nangis tuh, tapi mereka tuh mungkin udah ketanam di pikirannya kayak, gue tuh cowok loh, nggak boleh nangis, kayak nggak mau lemah gitu-gitu. Gimana Kak nyadarin mereka biar sadar kalau misalnya sebenarnya nangis tuh nggak apa-apa gitu dan nggak jadi orang-orang yang masuk ke dalam suicide gitu. Kalau mau dibilang menyadarkan itu balik lagi ya, kita mungkin punya intensinya kayak aku tuh niatnya nih mau nyadarin mereka nih. Ketika mereka tidak membuka dirinya untuk hal tersebut, kita nggak bisa, itu di luar kendalinya kita gitu. Jadi yang sekarang dilakukan ya itu tadi. Sekarang kan kayaknya ya soal digital ini kan ya, di era digital ini semua info bisa di-share ya. Nah menurutku so far sih info-info yang di-share itu udah menunjukkan bahwa maksudnya banyak loh info-info yang menunjukkan kalau mengeluarkan emosi tuh nggak harus selalu perempuan, bahwa laki-laki juga bisa mengeluarkan emosi dan itu nggak masalah gitu. Gitu sih. Oke, jadi berarti kesimpulannya itu laki-laki tuh nggak apa-apa ya ngeluarin emosi segala macam, nangis segala macam, even di depan publik pun nggak apa-apa. Karena balik lagi, karena tadi ternyata ada di dalam penelitian ternyata laki-laki tuh mostly yang melakukan suicide itu daripada perempuan. Berapa Kak skalanya? 80? 100? 100 semuanya dong? Nggak, agak susah deh. Jangan ini, tapi memang mostly-nya laki-laki. Ditemukan di laki-laki seperti itu. Oke, sekarang menurut Kak Vicky nih, di dunia kerja kenapa perempuan tuh sering banget mengalami imposter syndrome atau dianggap kurang capable dibanding laki-laki? Karena misalnya nih, contoh kecil aja mungkin nggak perlulah di lingkup kerja, di lingkup kampus pun, karena mau organisasi juga bisa kayak untuk kayak keperluan yang fisik gitu-gitu tuh selalu mengandalkan laki-laki gitu-gitu. Itu sesimpel itu aja sih menurut aku. Jujur aku agak curious untuk ini. Kenapa akhirnya perempuan selalu, kalau di dunia kerja ya kayak gitu ya, balik lagi tadi ya, karena kayaknya pada akhirnya dari budaya patriarki ini akhirnya kita tuh di kotak-kotakan gitu loh, pekerjaan ini pekerjaan perempuan. Padahal sesimpel gini deh menurut teman-teman semuanya, warna itu ada jenis kelaminnya enggak, tapi kan kita udah di kotak-kotakan seperti itu. Nah ini ternyata iya kan, betul, pink itu katanya benar, apalagi soal sekarang ya ngeri, pink gede itu gede gitu kan pasti Tubuh. Jangan-jangan menurut aku juga nggak sesimpel warna, tahu apa sih, kayak misal kalian tau nggak sih kalung-kalung beads atau katanya ini pasti gini, atau kayak kalung-kalung kalian tau nggak yang dari keong-keong gitu, kalau misalnya ada yang pakai aksesoris kayak gitu pasti dicapnya begitu. Padahal sebenarnya itu art aja nggak sih Kak? Kebebasan kita mau ngegunain gitu. Balik lagi ke dunia kerja tadi ya, itu kenapa akhirnya perempuan tuh rentan terkena impostor syndrome tadi itu ya tadi itu terbiasa di kotak-kotakan pekerjaan, bahwa kalau pekerjaan ini punyanya laki-laki, pemimpin itu laki-laki, makanya perempuan tidak bisa memimpin, bahasanya gitu. Kenapa? Karena di pandangan di budayanya kita yang bisa memimpin itu ya laki-laki, fitrahnya seperti itu. Belum lagi nih kalau udah bahas-bahas agama, kan selalu kayak gitu Kak, bahwa imam itu ya laki-laki. Betul, tapi kita balik lagi, kita harus memisahkan nih antara pekerjaan dan
agama. Kita bukan berarti kita mengesampingkan agama, betul, tapi kan balik lagi nih teman-teman, kita juga harus melihat secara objektif nih, kira-kira mana loh orang yang bisa kerja sama yang enggak gitu. Karena kalau ngomongin di ranah pekerjaan, orang yang akhirnya harusnya ditunjuk jadi sesuatu ya istilahnya, itu harusnya yang udah terchecklist, indikatornya pasti ada. Kayak misal dia nih jujur, bertanggung jawab, dan itu nggak jujur dan bertanggung jawab itu kan balik lagi nggak punya jenis kelamin. Betul, seperti itu, rentan, benar. Karena yang tertanam adalah perempuan itu adalah di pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang lembut, betul gitu. Jadi kayaknya kalau yang kuat, yang keras itu tuh kerjaan laki. Yang perempuan tuh yang halus, lembut, kan seperti itu. Padahal sebenarnya ada juga mungkin laki-laki yang nggak mau tuh ngerjain. Bener-bener Ya gitu loh. Gitu sih. Alright. Sangat menjawab. Saat menjawab. Tapi kalau aku punya study case sendiri, Kak. Gimana? Kalau aku ngelihatnya adalah di bagian, kalau tadi kan kata Sabina, kenapa laki-laki tuh seringnya di physically. Tapi kalau aku tuh lebih bukan mengkomplain sih, tapi lebih kayak questioning kenapa. Tadi sebenarnya udah jawab sih, tapi aku bingung aja. Tiap kita mau coba ya, perempuan misal mau ngambil take action untuk menjadi seorang leader gitu, kita mau ngambil role itu, tapi society tuh ngerasa jangan perempuan deh. Itu padahal yang buat aku bete banget. Padahal kalau misalnya mau di-compare nih, kandidat A dengan kandidat B, kandidat A perempuan, kandidat B itu laki-laki, yang dimana capable-nya tuh jelas sih perempuan A ini. Cuman karena orang-orang tuh pada kayak ngerasa jangan cewek deh, jadi dia harus terpaksa mundur, si B maju. Padahal kalau misalnya lihat ya ternyata jomplang perbedaan. Aku bete banget kalau misalnya ada yang begitu-begituan, Kak. Kenapa coba menurut kalian? Ada satu hal yang cukup mempengaruhi, satu ego. Gitu. Satu ya udah budayanya gitu, kedua ego gitu loh. Terus jadi kayak ngerasanya kayak gue nggak bisa kalah dari ini. Masa gue kalah sama perempuan? Ya kan pasti kayak gitu. Pasti ada beberapa kata-kata yang muncul. Kenapa sih gue harus kalah sama cewek gitu? Harusnya gue gitu. Padahal kayak kan ini bukan perkara gua atau siapa, tapi lebih ke harus ngelihat juga nih kita capable apa enggak gitu sebenarnya. Karena kita ngomongin ego nih, Kak, dan kita balik lagi ke penelitian di mana laki-laki itu lebih banyak melakukan suicide dibanding perempuan. Kak Vicky, ada nggak sih cara gimana kita tuh bisa ngebantu laki-laki untuk ngeluarin emosinya atau ngebantu laki-laki untuk keluar dari situasi itu, tapi nggak ngebuat si laki-laki tersebut merasa dihakimi atau merasa diserang. Benar. Kasihani gitu kan. Karena cowok nggak mau kayak gitu. Cowok itu pride egonya tinggi. Betul. Nah, oke, mungkin kalau menurutku ya, ini menurut versi aku, kita harus mulai itu dari lingkungan terdekat kita dulu. Misal nih, kita kan kalau berteman itu pasti ada teman ya yang pasti laki-laki perempuan. Nah, dari situ pertama adalah aku tanya dulu deh ke teman-teman. Ketika kalian punya masalah dan mau cerita, kenapa? Apa yang memutuskan kamu untuk bercerita ke si A atau si B? Kalau aku karena aku ngerasa dia orangnya safe dan tidak menghakimi ketika aku mau bercerita. Safe. Kita pegang satu. Kalau aku kan tipe orang yang nggak bakal cerita masalah kalau emang bener-bener aku kayaknya masih bisa survive sendiri kan. Kalau misalnya aku sampai cerita masalah ke orang itu berarti tandanya kayak entah aku lagi butuh validasi akan jawaban aku, atau aku lagi ngerasa butuh masukan tapi balik lagi sama aja sih kayak Z. Aku butuh orang yang tepat untuk kayak sekiranya orang ini bisa ngebantu aku keluar dari masalah itu. Itu poinnya tadi, safe dan orang yang tepat. Makanya yang bisa teman-teman semuanya lakukan adalah jadilah tempat yang tepat untuk teman-teman kita. Itu dulu gitu loh. Jadi jangan sampai kayak misal nih kita punya, kadang kita juga jadi teman juga pasti punya rasa kayak gini deh, kayak ya kan kita teman dekat kok malah dia ceritanya ke si itu sih gitu. Pasti ada lah, masih remaja gitu kayak period gitu kan gitu ya, pasti ada gitu. Nah, makanya jadi kayak sekarang waktunya teman-teman adalah untuk membuat tempat yang aman itu gitu. Jadi circle-nya teman-teman itu bukan cuma hahihi doang, tapi harus dibuat lebih dalam lagi. Karena asal teman-teman tahu circle yang teman-teman sekarang sedang hubungan yang teman-teman sekarang sedang lakukan itu, sedang jalani itu sebenarnya salah satu tempat teman-teman tuh bertumbuh, membentuk dirinya teman-teman gitu. Kalau mau tahu bedanya sekarang nanti ya semuanya nih yang di luar sana pun boleh mengevaluasi diri. Coba pertama kali masuk kuliah sampai sekarang dengan circle yang sama, kira-kira ada nggak perbedaan dirinya teman-teman?
gitu. Dan entah dari pola pikir, entah dari cara kita mengeluarkan emosi, dari kita berbicara, dari kepercayaan diri yang teman-teman punya, itu pasti akan berubah. Karena memang pada dasarnya ketika kita semakin dewasa, yang mendewasakan kita itu bukan orang tua lagi, lingkungan kita, betul. Yang mengasuh kita tuh lingkungan loh, udah bukan orang tua seutuhnya gitu. Gitu Kak, berarti harus berteman sama yang baik, safe, dan bisa buat kita lebih. Pokoknya pertama jadi tempat yang aman dulu, kemudian ya tadi itu ketika sudah jadi tempat yang aman, ya kita mulai mungkin kadang nggak semua orang bisa bercerita dengan mudah, betul nggak gitu. Jadi kalau memang ini teman-teman bisa mengajari dengan cara teman-teman yang bercerita bahwa kayak oh makasih ya, atau kayak terus kasih testimoni gitu loh, kayak aku kemarin cerita ke dia nggak apa-apa kok, rasanya nyaman kok setelah cerita gitu. Meskipun dia kadang-kadang mereka juga butuh validasi bahwa oh nggak apa-apa ya cerita itu gitu. Belum lagi ya tadi itu ya kayak ya pasti akan berat untuk memulai hal yang pertama kali itu, di hal manapun pasti akan berat seperti itu. Jadi mereka nggak kebiasa ya. betul, karena nggak kebiasaan. Jadi maksudnya teman-teman juga tidak boleh memaksa. Yang pertama itu ya tadi harus memberikan tempat yang aman dulu. Terus kemudian ketika dia sudah aman, baru kalau mau mancing-mancing dikit lah boleh. Kayak ada apa sih, cerita dong, nggak apa-apa loh gitu. Karena ada beberapa orang juga yang malah kayak pengen tahu masalah orang gimana ya, pengen maksa gitu loh. Lu cerita ke gue, lu cerita ke gue, lu cerita ke gue gitu. Padahal kan kita belum tahu apakah orang tersebut sudah ready untuk cerita apa enggak. Nah itu juga hindari pemaksaan seperti itu. Atau mungkin bisa dikasih gini counter pips, kayak misal ada teman yang pengen datang ke kita, aku mau curhat, kita kasih opsi pertanyaan 2, mau divalidasi perasaannya atau lu mau gue validasi abis itu gue kasih solusi gitu. Jadi kan ada satu lagi gini, yang pertama bahkan iya bener, satu lagi mau didengerin aja, mau divalidasi atau mau divalidasi plus kasih saran yang tepat gitu. Bukan tepat sih, kasih saran yang sesuai menurut kita gitu. Karena nggak semua orang, karena gini teman-teman harus ingat bahwa ketika orang mau bercerita nggak semuanya pengen divalidasi dan nggak semuanya pengen dihakimi. Jadi sediain kuping aja gitu. Gitu loh. Asal teman-teman tahu ya, nggak semua orang, mungkin semua orang bisa mendengar nih ya. Teman-teman yang di belakang layar sana juga pasti bisa mendengarkan gitu. nggak gede, suaranya lemes banget, denger gak sih? Nah, tuh. Semua orang bisa mendengar bahasanya gitu, tapi nggak semua orang bisa mendengarkan. Oh, quotes of the day. Taruh di highlight paling pertama ya, tolong editor. Semua orang bisa mendengar, tapi nggak semua orang bisa mendengarkan. Itu makanya kalau pengen kita mau ngasih safe space tadi ya itu jadi salah satu orang yang bisa mendengarkan. Kata-kata hari ini oleh Kak Vicky Amalia. Nah, oke Kak. Menurut Kakak sendiri nih, isu mental health yang paling urgent banget di kalangan remaja sekarang ini gimana Di kalangan sih? kita mahasiswa. Iya. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Oh nggak boleh ya Kak? Aku nanti mau nanya tentang feminisme. Iya, aku juga. Kenapa kakak dari tadi seperti jangan membahas itu kepadaku gitu? Oke. Sih karena Nanti kita Kita bahas balik dulu ke pertanyaannya, mungkin boleh ya mental health teman-teman. yang paling penting. Iya. Yang lagi urgent banget. betul yang kulihat ya, apalagi ini mau bahas dari sisi gen-genannya apa enggak? Genannya dong. Boleh gen-genannya Gen Z. dulu. Dari gen-genannya ya. Meskipun ini kayaknya udah semua orang membahas soal Gen Z ini dan semoga tidak muak ya teman-teman. Dan yang Gen Z, nah itu kan betul, kalau di Gen Z-nya sendiri pasti akan sangat sensitif gitu ya. Karena Gen Z ini kan terbiasa, sekarang teman-teman itu hidup di era yang mana mau cari informasi dimanapun tuh mudah sekali, betul. Sekarang gini deh, kalau mau nyari hasil penelitian terbaru, carinya di mana? Jurnalnya di mana? Online gitu. Cari teorinya dari mana? Bukunya bisa dapat dari mana? Online gitu. Beda, betul. Tahunku, aku kan milenial nih sebenarnya, milenial kok gitu. Iya Kak, nggak apa-apa, jangan sedih. It's okay. Wah agak pick me nih tiba-tiba kayak, berapa kali dikiranya gini. Dikiranya gini, ibu masih Gen Z kayak, oh enggak, aku enggak. Aku kaget loh. Aku Itu pikir pujian loh. tadi aku nanya juga ke temen kita di balik layar kru, kakaknya masih Gen Z nggak sih, masuk 2000-an nggak? Aku nanya tahun 2000-an gitu. Oh itu benar. Iya, karena jujur aku serius. ngiranya 2000 early awal, Iya. 2002 gitu ya. 2000. Wow.
Kenapa kah? Kenapa milenial? Ya kayak tadi balik lagi ke Gen Z ya teman-teman, itu kan sekarang itu mudah sekali ya untuk untuk mendapat informasi apapun. Jadi akhirnya secara nggak langsung teman-teman itu jadi generasi yang instan, karena apa yang didapatkan langsung dapat gitu. Satu, langsung ada jeder gitu istilahnya betul, nggak ada proses yang namanya. Iya kan, kalau ngerjain tugas deh makalah semenit jadi istilahnya gitu. Kalau misal dosennya nggak ngewanti-wanti, nggak pakai ya pasti langsung semenit kita ketik prompt itu aja jebret. Iya benar, kayak minta 10 halaman 100 halaman dibikinin kalau pro ya. Kalau nggak pro itu kali enggak. Kok ketawa gede banget sih? Karilet tuh kayaknya. Nggak pakai pro ya. Mana pakai yang Udah nanti bahas AI-nya, nanti ini lagi bahas ini. Karena tadi itu yang nggak mudah mengakses, akhirnya teman-teman itu juga banyak paparannya. Iya kan, kalau dulu nih teman-teman ya, kalau teman-teman kan sekarang sesimpel nyari outfit inspo aja, wah banyak banget. Pinterest bahkan udah mulai ditinggalkan, TikTok kan sekarang yang paling itu. Maksudnya loh gitu, kalau TikTok kan bahkan karena sekalian ada keranjang-keranjangan itu sekalian bisa dibeli istilahnya gitu kan. Nah dari situ kan teman-teman kayak ketika waduh kok ada standar baru lagi, kok ini ada baru lagi gitu. Jadi standarnya tuh mudah sekali didapatkan dari situ gitu loh. Jadi standar-standar ini yang akhirnya membuat teman-teman tuh membandingkan dirinya dengan orang lain, meskipun sebenarnya gini, pada dasarnya membandingkan diri dengan orang lain itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Akan tidak wajar ketika teman-teman sudah berlebihan gitu, sampai akhirnya bikin teman-teman stres. Akhirnya kayak karena aku nggak mau kalah sama si A, pinjol nggak sih gitu, buat beli outfit pinjam nggak sih gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ ya. Jadi akhirnya validasi terus, itu akhirnya belum lagi nanti membuat apa, prosesnya panjang, akhirnya overthinking. Dari overthinking tadi itu memunculkan pikiran-pikiran baru yang akhirnya teman-teman punya namanya logical fallacy gitu. Jadi teman-teman ngerasanya bahwa teman-teman mempercayai apa yang benar menurut kepalanya teman-teman gitu, bukan betul tanpa mencari tahu dulu. Bahkan bisa jadi sama temannya enggak, kamu tuh nggak ada yang salah, tapi teman-teman udah selalu ngejudge kayak aku nih kurang, aku nih buruk. Ya tadi sosial media itu cukup berpengaruh lah sekarang untuk di teman-teman yang saat ini gitu. Apalagi nanti dampaknya malah kalau overthinking mulu, insecure mulu, teman-teman jadi malas sama kita. Masalah baru lagi nih. Udahlah kamu tidak pede dengan dirimu, teman-teman menjauhimu karena kamu kayak aduh aku kurang mulu. Kalkulasinya makin kuat lagi tuh, jadi kayak aku nggak worth it karena temanku aja nggak mau sama aku. Padahal bisa jadi temennya nggak mau sama kamu karena kamu tuh ngeluh terus misal, karena tadi nggak mau. Betul, gitu deh ceritanya. Sebenarnya kayak saling berkaitan. Jadi akhirnya memperparah. Akhirnya nanti yang ditakutkan adalah menetap menjadi sebuah gangguan seperti itu. Setuju. Gitu. Ya begitu deh ceritanya. Udah overthinking, nanti aku mau nge-highlight yang kata kakak. Sekarang buka TikTok keranjang kuning, nanti malah jadi overconsumption juga tuh, karena kita kerjaannya beli-beli. Di psikologi tuh banyak banget, bahkan kita sampai yang di posisi yang udah kayak kalau mahasiswa bimbingan kayak ibu saya mau neliti ini kayak yang ganti nggak yang lain gitu, karena konsumsi yang berlebihan itu tuh udah kayak solasir, karena memang bener-bener itu udah terjadi, udah banyak banget diteliti gitu. Berarti kan kasusnya memang udah banyak kan gitu. Karena generasi kita tuh kayak suka ngebeli hal-hal yang bahkan nggak mereka butuhin, nggak dibutuhin. Cuman kayak gue ngeliat dia pakai ini kemarin, kayak gue harus beli ini juga deh. FOMO. FOMO juga ada nggak di psikologi kak? Itu mah kan psikologi habis. Psikologi habis. Fear of missing out. Jadi ketakutan ketika dia ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Betul. Dan itu nggak cuma perkara barang ya, perkara kayak misal nih, teman gue nonton konser kok gue enggak gitu. Iya, padahal dia pun nggak nonton, nggak denger musik band itu. Bisa jadi dia nggak suka konser, tapi karena dia FOMO banget tadi itu gitu. Karena ngerasa si A ini divalidasi keren ketika dia nonton konser, terus kayak gue nggak nonton konser lagi gitu. Apa? Padahal ya dia nggak suka, iya gitu loh. Nah itu FOMO yang asli. Nah makanya kadang tuh ya buat teman-teman jangan kemudian melabeli semua orang itu FOMO, nggak boleh betul. Jadi kalau FOMO itu ya karena memang dia punya kecenderungan ke sana. Dan FOMO ini ketika orang yang benar-benar FOMO loh,
Ketika dia ketakutan, ketinggalan tadi itu tuh bikin dia stres sampai bisa nggak bisa tidur. Pokoknya udah memunculkan perilaku-perilaku yang abnormal seperti itu. Tapi kalau orang FOMO yang kefomoan kayak parah banget, takut banget, itu dia bisa di nggak sih Kak, kayak di diagnosis dalam psikologi itu ada? Apakah dia bisa dibantu? Betul, itu harus dibantu. Karena kalau enggak, yang ditakutkan ketika yang FOMO-nya tadi memang benar udah tegak FOMO ya, itu yang benar tegak. Karena kenapa ya, itu diagnos gitu, harus ada diagnosnya gitu ya. Udah tegak FOMO berarti kan itu udah mempengaruhi banyak hal. Itu kayak ke psikolog yuk gitu. Psikolog yuk teman-teman. Tapi jangan ke aku dulu yuk, aku capek. enggak ya Allah, astagfirullahaladzim. Waktu rest aja. Oke Kak Izzy, mungkin Kak Izzy bisa nih nanya ke Kak Vicky perihal pertanyaan terakhir dari kita. Itu pertanyaan terakhir, tapi abis ini aku masih mau bertanya tentang feminisme. Itu jangan sampai ketinggalan. Iya. Oke. Nih Kak Vicky, pertanyaan terakhirnya dari tim kreatif kita yang di belakang. Mereka penasaran, katanya kira-kira umur paling penting untuk grogi, untuk mulai mindset sehat itu kapan, dan itu kapan? Sama satu kalimat yang Untuk counter pips kita hari ini. iya, Boleh. kata-kata hari ini, Satu walaupun tadi kalimat. sebenarnya udah ada teman-teman. Tapi nggak apa. Satu kalimat lagi yang lain gitu Kak. Silakan. Kalau mau ngomongin umur memulai mindset sehat, sebenarnya mindset sehat itu kan akan berpengaruh ke banyak hal ya. Kalau mau dimulai dari umur berapa itu ya sedini mungkin teman-teman gitu ya, jangan nunggu terlambat gitu. Mindset sehat itu bukan soal sehat mental aja, tapi bisa berpengaruh ke sehat fisik. Jangan sedih karena ketika kita punya sakit mental itu berhubungan juga dengan sakit fisik. Oh, pasti fisiknya juga kena. Betul sekali. Jadi teman-teman, ya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kayak, oh aku masih muda, aku sesuka hati aku boleh mikir seliar-liarnya. Tidak. Bisa melakukan apa saja selagi masih muda. Jangan teman-teman. Boleh melakukan apa saja, tapi balik lagi yang positif. Ingat semuanya, nggak semua hal itu positif. Jadi teman-teman harus dipikirkan nih, kira-kira positifnya apa, minusnya apa gitu. Karena setiap hal yang teman-teman lakukan pasti akan ada resikonya. Seperti itu. Itu jadi kalau mau sekapan ya dimulai dari sekarang, nggak apa-apa kok gitu. Apalagi teman-teman sekarang ya, karena ya in this ekonomi teman-teman, kalau enggak teman-teman mencintai diri sendiri, kebetulan negara ini kita nggak pernah tahu ya nanti ke depannya gimana. Kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Apakah itu jadi closing statement untuk hari ini? Itu masuk sih, jujur nggak apa-apa banget. Makasih banyak Kak Vicky atas jawabannya teman-teman. Tapi kalau misalnya pun kalian ngerasa di umur segini belajar mental health terus tiba-tiba kayak ngedown lagi, nggak apa-apa, we can always begin again. Iya. Itu kata-kata dari aku sama Kak Vicky. Sekarang kamu. Waduh, PR banget. Iya, tapi itu betul teman-teman. Nambahin sedikit boleh? Ini bukan kata-kata, tapi ini. Karena gitu, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang sangat dinamis, emosinya pun sama. Jadi ketika hari ini nggak berhasil, ya nggak apa-apa banget. Besok coba lagi nggak sih? Gitu. Tahu. Matahari kita masih bisa memulai hari. Kata-kata lagi. Gimana? Ayo, burden nih. Pressure kamu pasti. Pasti. Sekian teman-teman, segmen 4 closing dan call to action mana CTA terus ya. Kak, kita ternyata Counter Talks itu ada apa deh? Ada tagline-nya ya. Mana sih suara orang di balik layar ini? Tagline-nya aduh, maaf Dewan. Tabina tolong cari, aku mau tanya feminisme. masih penasaran. Kenapa sih Kak? Emangnya ada apa dengan feminisme nih? Tadi ya teman-teman Counter Pips, kita udah kayak 3 kali aku sebut tentang feminisme, terus Kakak pikir kayak, no, kita jangan feminisme. Kenapa Kak? What happened? Nggak, jangan ya, lebih ke betul. Kita kalau gini deh, kalau kita mau melabeli sesuatu, kalau kita mau belajar sesuatu, please banget teman-teman tuh jangan cuman belajar di permukaannya aja. Teman-teman harus mendalami itu, karena yang aslinya kalau feminisme itu nggak sesimpel kayak kita tuh selalu memperjuangkan hak perempuan gitu. Nggak, maksudnya memperjuangkan hak perempuan juga itu nggak yang gila-gilaan memperjuangkan. Kita tetap harus melihat ya kodratnya juga sebagai perempuan gitu loh teman-teman. Jadi kenapa aku bilang kayak aduh jangan terlalu ini, karena yang sering beredar ya teman-teman di X itu
ya kan di X kebetulan masih main X kok gitu ya. Di X itu tuh kalau udah bahas feminisme tuh agak sensitif sekali gitu karena ya itu tadi terlalu tabrak masuk gitu. Jadi ngerasanya kayak akhirnya ngerasa paling bener gitu loh. Nah dan itu kan ketika kita udah ngerasa paling bener itu kan ya kamu kenapa ya gitu. Terlalu melihat permukaannya tapi kita nggak refleksi diri juga. Bener. Jadi kita ya tetap harus ya tahu aja lah sebagai manusia tuh kita perempuan ya tetap boleh sekolah tinggi-tinggi tuh boleh teman-teman untuk perempuan gitu. Dan untuk teman-teman laki-laki jangan kemudian merasa insecure ketika punya pasangan yang lebih dari pendidikan yang lebih tinggi. Enggak, kadang beberapa orang itu pendidikan itu dijadikan ya kesenangannya mereka ya, sesimpel misal cowok-cowok suka apa ya sama mungkin si A ini dan perempuan ini suka sekolah gitu. Betul, bentuk mencintai diri sendiri ya tadi itu dengan cara dia mengisi dirinya tuh dengan hal-hal yang baik. Nah dengan cara mungkin orang yang sekolah tadi lebih tinggi, terus kemudian ya tadi itu kenapa aku nggak terlalu setuju, bukan nggak terlalu setuju ya, nggak terlalu feminisme banget ya, kita sebagai perempuan tetap punya kodrat ya gitu. Maksudnya kita perempuan ini ya tetap nantinya ini kalau sebenarnya kan akan terlihat nanti ketika teman-teman ya kita menuntut hak kita, betul, kita menuntut hak rasa aman, betul sekali ya, karena bukan perkara kita nggak kuat untuk melawan ya, tapi lebih ke ya kita berhak loh untuk ngerasa aman dimanapun gitu. Nah kenapa tadi aku bilang nggak mau terlalu ke feminisme juga, kita juga harus paham kodratnya. Nanti teman-teman ketika sudah menjadi pasangan ya teman-teman harus berperan sebagai kodratnya teman-teman gitu. Kalau betul harus balik lagi, kalau nanti kan setiap tahapan perkembangan kita tuh punya perannya tambah loh. Kalau sekarang nih teman-teman mungkin perannya masih jadi anak. Nanti ketika teman-teman sudah lulus, sudah bekerja, ketemu jodohnya deh, ketemu pasangan yang pas di hati teman-teman, menikah, peran baru lagi kan sebagai istri. Sebagai pasangan, sebagai istri. Ya udah kalau sebagai istri apa ya? Berarti nanti mengurus suami dan lain-lain. Bukan berarti kemudian kayak aku feminisme nanti jadi istri kayak ya lu masak sendiri, lu nyuci sendiri gitu. Enggak gitu juga gitu. Namanya saling ngertiin aja ya Kak ya. Sebenarnya ke situ sih gitu. Nah, udah ketemu nih Kak. Tadi sambil bahas yang lain kita udah ketemu nih. Kita punya tagline Kak di cancel culture. Kok cancel culture? Istighfar kenapa tiba-tiba cancel Kak? Aduh maaf deh, day one banget. Jadi tagline kita adalah think critical, speak louder, break the pattern gitu. Mau coba dulu nggak? Emang gimana sih? Emang ada hand sign-nya? Apa ini? Kan gini. Cece aja. Gini dong. Think critical, speak louder, break the pattern. Breaknya gimana? Kata kamu tuh gini. Ya oke. Boleh janjian dulu. Think Day one-nya critical, kerasa banget. think Think critical, speak louder, break the pattern. Break the pattern. Oke. Yeay. Kakak mau coba nggak tangannya? Agak susah, kebetulan nih mic-nya segede dunia. Enggak dong. Segede dunia. Ini siapa segede ini? Kecil banget. Dunia aku mah segede ini. Kamu semana? Gimana sih? Iya. Boleh ya kameranya kedua. Itu khas magang. Ini besok mau jadi khas sama aku. Abis itu aku narsum ya? Enggak ya? Nggak denger. Kak, dia nggak active listening tuh yang kata kakak bilang tadi. Apa semua orang bisa mendengar tapi nggak semua orang bisa mendengarkan. Oke teman-teman. Udah mau di closing. Ternyata Apa tuh? pembicaraan ini sungguh menyenangkan, Yes. sangat insightful, sangat impactful untuk diri aku sendiri, sangat fenomenal. Kenapa? Saya buat teman-teman di Oh, di teman. Gak mau kalah banget. Sayang banget Makasih, ternyata kita makasih. udah di akhir Iya. acara. Padahal kalau 24 jam juga aku mau sih. Kamu aja. Kakak juga pasti nggak mau tuh. Izin umur kayaknya udah nggak mumpuni, betul. Sekarang susah begadang. Gak boleh begadang ya berarti? Susah atau gimana tuh? Sekarang udah susah. Kalau begadang ya memang nggak boleh, tapi namanya juga manusia ya, kalau dilarang kan makin seru nggak sih gitu. Gitu. Tapi tadi kita tagline-nya belum bareng-bareng Kak lagi. Boleh, aku tapi ngomong aja ya. Iya boleh. Jadi nanti kalau misalnya aku bilang cancel culture, Istighfar. Kita mau meng-cancel siapa sih? Kita ya udah, besok lagi aku sendiri yang jadi host. Aku menanyakan diriku sendiri, aku menjawab. Oke, kalau kamu ngomong counter counter culture, jawabnya
think critical, speak louder, and break the pattern. Gitu ya Oke, kan? siap. Teman-teman di belakang juga boleh kok teriak kalau mau masuk. Yuk. Yuk. Oke. Counter culture, oke. Aduh, ya Allah lucu banget. Kalau udah bilang ya. Lucu. durasi Bu Produser tolong. Oke, yuk. Udah? Udah? Oke. Ulang maaf satu. Counter Luper banyak culture. nih. Oke, yuk. Oke, 7, 8. Counter culture, think critical, speak louder, and break the pattern. Yeay! Tagline-nya udah selesai, kita mau closingan dulu teman-teman. Dari Kantor Pips, thank you so much untuk nonton sampai di menit terakhir ini podcast kita yang sangat mantap. Bersama Kak Vicky, aku Z pamit dan Tabina pamit. Aku Tabina pamit. Assalamualaikum. Apa gimana? Closingnya gimana? Saya bisa pacaran nih kebetulan guys. And see you. In next video. Ada.